Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi mahasiswa Waalaikumsalam. kelas Palsa. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk bisa tetap kuliah pada hari ini. Dan soal hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita tentang desain untuk Palsa. Jadi ini saya contoh desain aja untuk free wetland surface. Sebenarnya kalau untuk semuanya mungkin akan banyak waktu dibutuhkan untuk menggambarkan atau mencontohkan bagaimana mendesain semua teknologi natural treatment nanti. Tapi makanya saya bagi dalam bentuk kelompok. Oke, seperti sebelumnya kemarin untuk saat ini untuk yang ini saya akan membahas mengenai free wetland surface, yang mana free wetland surface ini sebenarnya seperti lagun, seperti kolam besar yang mana nanti dia ada berupa floating vegetation. Jadi ada seperti tanaman-tanaman yang mengapung di atas permukaannya, atau mungkin juga tanaman dia akan seperti ini. Jadi kalau untuk yang free water surface ini merupakan salah satu contoh wetland. Jadi kalau kita bilang itu seperti rawa lah, istilahnya itu rawa. Nah, rawa ini juga berpotensi untuk mengolah air limbah atau mengolah suatu air yang terkontaminasi menjadi lebih baik. Nah, itu bagaimanakah prosesnya? Jadi seperti sebelumnya kemarin, ini saya ambil dari slide sebelumnya, bahwasanya untuk yang free water surface wetland ini sebenarnya ada beberapa treatment yang terjadi. Mulai dari adanya infiltrasi udara dari udara bebas masuk ke dalam permukaan air, sehingga nanti akan terjadi proses aerasi di dalam airnya. Sehingga di sini permukaannya akan sifatnya lebih kepada aerasi dan juga mungkin paling sedikit seperti anoksik. Nah, kemudian dari tanaman ini juga berpotensi untuk mengolah air limbah dengan cara menyerap polutan ataupun menyerap polutan-polutan yang ada dalam air limbah tersebut dan juga mendegradasi beberapa kandungan organik lainnya. Nah, di sini kandungan degradasi itu sebenarnya ada di bagian dasar. Bagian dasar di dasar ini ada bagian dalam sedimen dan juga di akar ini berpotensi di sedimen ini ada bakteri-bakteri mampu untuk mengolah pengolahan air limbah secara anaerobik dan juga si akar tanaman akan berpotensi untuk menyerap kandungan-kandungan yang dibutuhkan seperti fosfat dan juga amonium N4 plus N4 plus dan juga N4 minus dan juga PO4 minus dan juga PO4 minus dalam bentuk ion. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini gambaran ini merupakan gambaran bagaimana kita akan melihat bagaimana cara nanti mendesain si free water surface ini. Sebenarnya untuk free water surface ini kita bisa mendesainnya seperti lagun atau lebih kurang mendekati kepada wetland. Nah, di sini kita akan melihat bahwasanya di sini ada input dari flow dari sebelah kiri sini, dari inputnya dari sebelah kanan. Kemudian ini nggak bisa apa ya? Kemudian dari sini baru akan keluar outflow. Nah, outflow ini biasanya rata-rata dia akan ke atas. Jadi dia akan melewati bagian atas karena nanti bagian atasnya akan lebih jernih. Nah, sehingga di sini untuk yang free water surface ini ada beberapa treatment akan terjadi seperti tadi. Ada yang di bagian aerobik di permukaannya, ada yang anoksik di sekitaran dekat tanaman juga di antara permukaan air dan juga bagian tengahnya, dan juga anaerobik di dalam sedimen. Nah, maka di sini untuk yang free water surface ini bisa pengolahannya mendekati dengan pengolahan lagun ataupun waste retention pond atau pond-pond. Oke, kemudian di sini sistem wetland ini kita akan melihat bagaimana pengolahannya itu beberapa komponen mulai dari tanamannya ataupun partikel-partikel yang ada dalam air, detritus seperti TSS, kemudian juga partikel-partikel besar ataupun partikel yang tersuspensi di dalam air.
Yang kedua adalah sedimentasi ataupun tanah yang ada di dasar air tersebut, yang mana ini kan berpotensi sebagai tempat untuk bakteri untuk bisa tumbuh. Sebenarnya untuk proses baik itu wetland ataupun free surface wetland ini, sebenarnya pengolahannya lebih mendekati kepada attached grow treatment. Kenapa begitu? Untuk yang attached grow treatment ini rata-rata akan terjadi di bagian akar. Sehingga kalau memang ada seperti floating wetland, jadi floating wetland itu ada tanaman yang mengambang dan tanaman di atas permukaan air dan akarnya di bawah seperti suspensi tersebut, maka akar tanaman tadi itu berpotensi atau mendekati pengolahannya seperti attached treatment. Sehingga semakin banyak tanaman, maka semakin baik untuk pengolahan si air limbah tersebut. Karena apa? Akar tanaman tadi lah yang memang berpotensi untuk mengolah air limbah dan juga menyerap ion-ion yang ada di dalam air limbah. Contoh tadi seperti ion PO4-, fosfat, kemudian amonium, dan juga ion-ion lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman seperti nitrogen ataupun nutrien yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua juga bakteria. Nah, bakteri ini merupakan dia akan tinggal di dasar sedimen, di desedimen ataupun di permukaan akar. Sehingga bakteri ini berpotensi untuk bagaimana dia bisa mengoksidasi kandungan organik di dasar sedimen ataupun di permukaan tanaman tadi. Dan juga ada protozoa yang memang protozoa ini rata-rata ada di setiap air limbah. Dia ukurannya besar di atas sekitar 10 mikro, sekitar 100 mikro, yang mana dia bisa untuk juga mendegradasi organik yang ada di dalam air limbah. Dan higher animal ini seperti ya plankton dan lainnya. Ini adalah beberapa faktor yang bisa kita prediksi ataupun yang bisa kita perhatikan dalam mendesain free surface water, dari water depth kedalamannya, temperatur, pH, redox, dan DO. Tapi rata-rata yang paling potensial itu adalah water depth, kedalaman, dan juga temperatur. Kenapa? Karena kedalaman ini akan mempengaruhi proses transfer oksigen ke dalam permukaan air, dari permukaan air ke dalam, dan juga fungsi dari tanaman untuk mampu mengolah si air limbah. Ini kita desainnya kemarin. Jadi contoh untuk materi ini saya ambil dari buku yang saya upload kemarin, yang saya upload dalam Google Classroom. Nah, di sini beberapa kita desain itu ada yang dari untuk tinggal sekitar 2 hingga 5 hari, dan juga BOD loading rate-nya. Loading rate-nya ada sekitar 100 pon per hektar per hari. Jadi ada satuan pon per hektar per hari. Nanti kita bisa konversi ke dalam satuan kilogram per hektar per hari. Hydraulic loading rate-nya sekitar 1 sampai 5 inch per harinya, dan juga water depth-nya antara 0,2 sampai 1,5 feet. Berarti ini sekitar 1 meter kurang berarti kedalamannya. Yang ketiga adalah minimum size-nya sekitar 5 sampai 10 hektar per million gallon per day. Jadi ada luas areanya itu sekitar 5 sampai 10 hektar per million gallon. Berarti 10.000 sejuta million gallon, sejuta galon per harinya. Ini aspek rasionya untuk desain antara panjang dan lebar dan kedalamannya rata-rata adalah antara panjang dan lebarnya. Ini adalah apakah ada untuk mosquitoes control dan juga harvesting internal. Nah, diharapkan di sini untuk kriteria desain ini kandungan effluent, quality effluent-nya adalah sebagai berikut. Sekitar BOD-nya dari 20 dan TSS-nya adalah di bawah 20 dan total nitrogen di bawah 10 dan total fosforus adalah 5. Nah, sehingga nanti kita akan mendesain kira-kira seberapa luaskah si free surface water ini dengan kriteria ini 20 mg per liter. Hingga kita nanti akan membandingkan antara berapakah influent yang masuk dengan effluent yang keluar. Sehingga kita nanti akan kelihatan seberapakah beban yang harus kita olah di dalam natural treatment tersebut. Oke. Kemudian
ada beberapa tahapan desain yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada dari jenis menentukan jenis tanaman yang akan digunakan, waktu tinggalnya, estimasi removal rate-nya berapa, volume storage, dan juga luas areanya. Misalnya volume dari si free surface treatment. Nah, dari jenis tanaman ini sebenarnya ada beberapa tanaman-tanaman yang bisa kita gunakan sebagai membantu dalam pengolahan air limbah. Ini bisa dari sebenarnya tanaman tadi memang sangat berpotensi mereka akan mendegradasi ataupun mereka akan mengkonsumsi parameter ataupun polutan-polutan yang memang dibutuhkan oleh si tanaman. Seperti PO4, amonium, kemudian juga nutrien yang memang dibutuhkan. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman yang memang pernah diterapkan atau diaplikasikan di beberapa negara. Yang paling banyak itu contoh untuk yang kasus treatment free surface wetland ini seperti katal atau enceng gondok. Ini saya lupa untuk ngecek nama Indonesianya. Ini nanti saya akan cek ada beras, ada mitch, ada kanal lili, kayak bunga lili atau dan juga bunga iris. Nah, ini adalah tanaman-tanaman yang memang biasa digunakan dalam surface wetland. Sedangkan saya juga pernah mencoba untuk beberapa tanaman yang ada di Indonesia. Jadi contoh di Indonesia, beberapa treatment yang telah saya coba itu untuk pengolahan limbah batik itu menggunakan vetiver zizonides atau seperti akar wangi yang mana memang di sini ternyata mampu menggunakan kandungan COD dari sekitar 1.200 hingga mencapai 300. Kurang lebih sekitar 75% removal rate-nya. Jadi cukup bagus untuk pengolahan limbah warna. Itu warna. Nah, apalagi kalau dia berupa pengolahan limbah organik saja seperti limbah domestik. Nah, juga pernah saya juga coba untuk menggunakan seperti rumput-rumputan yang dia itu namanya saya lupa, tapi seperti tanaman rumput gajah. Nah, itu juga bisa berpotensi untuk menghilangkan kandungan organik dan juga kandungan organik dalam air limbah. Nah, sekarang di sini inti dari tanaman yang kita pilih itu adalah tanaman yang memang dia memiliki akar serabut. Nah, akar serabut ini dia akan mengambil si fungsi dari, makanya yang kita butuhkan adalah akar serabut. Jadi kalau akar tunggang tidak bisa. Halo, tes, bisa dengar ya? Tes. Bisa, Pak. Dengar ya? Dengar, Pak. Nah, makanya rata-rata akar serabut lah yang paling banyak diminati dalam proses pengolahan air limbah. Ini screen-nya kelihatan ya? Sekarang? Terlihat, Pak. Oke, makanya untuk pengolahan wetland, terutama baik itu nanti yang jenisnya yang dia vertikal ataupun horizontal flow, nanti di wetland itu memang yang difungsikan itu adalah dari akar tanaman itu sendiri. Kemudian di sini untuk ini kita bisa melihat beberapa pengolahan yang memang bisa kita tentukan. Nah, yang pertama itu kita menentukan kira-kira seberapakah hydraulic residence time-nya atau HRT atau waktu tinggalnya lah istilahnya. Dan di sini kita bisa memprediksi seberapakah waktu tinggalnya atau nilai T ini dengan beberapa cara. Dengan bisa seperti berikut, dengan cara menentukan antara berapakah ekspektasi effluent yang kita harapkan dengan influennya. Jadi contoh tadi itu sekitar 20 mg per liter. Nah, ini ada jadi contohnya mungkin dari 200. Contohnya dari DOD-nya. Eksponensial nilai minus K kali T. Nah, kita butuh nilai K atau konstanta order reaksinya. Nah, konstanta order reaksi ini memang kita harus dapatkan dari pengujian atau dari beberapa literatur. Kalau enggak, kita bisa menggunakan data ini. T sama dengan ini adalah panjang dari panjang dari wetlandnya. Kemudian adalah W-nya adalah width lebarnya dan juga nilai Y dan nilai N dibagi dengan debit. Nah, sekarang untuk Y-nya adalah kedalaman. Jadi kita bisa menentukan kedalaman seberapa.
Untuk rawa-rawa memang kedalamannya sekitar ya kurang lebih 70 hingga 1 meteran. Itu bisa digunakan untuk masukkan nilai Y-nya. Tinggal nilai N. Nah, nilai N ini adalah nilai nilai porositasnya. Nah, nilai proses ini kita bisa menentukan dari mining equation, yang mana mining equation itu didapatkan dari nilai sebagai berikut. Ini adalah mining equation-nya. Mining coefficient dari nilai A sama dengan A per Y pangkat setengah, di mana A ini adalah A-nya itu adalah saya kurang lupa ngeceknya apa, dan nilai Y ini bisa kita ambil dari sini, tapi tergantung dari seberapakah tingkat densitas vegetasinya. Semakin ini ada rendahnya, ini adalah yang sedang, ini adalah yang paling banyak vegetasinya. Nah, sehingga di sini semakin banyak jumlah vegetasi yang digunakan, maka akan semakin besar nilai A-nya dan semakin kecil nilai Y-nya. Nah, sini kita bisa menggunakan yang ini. Contoh mungkin kalau kita ingin menggunakan rata-rata mungkin vegetasi tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan nilai Y-nya 0,3 dan nilai A-nya adalah 1,6 second per menit 1/6. Nah, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus dan dapat nilai N. Dapat nilai N nanti kita akan dapatkan nilai T. Oke. Dapat nilai waktu tinggal ini. Nanti tinggal kita coba kira-kira seberapakah eksponensial, berapakah laju pengolahannya, laju penurunan dari si kandungan organik tadi. Oke, kemudian nah, dari sini kita tinggal menghitung seberapakah luas area dari si surface, luas area dari free water surface tadi. Nah, di sini bisa menggunakan sebagai berikut. Sebenarnya ini menggunakan dari storm water apa. Nanti kita bisa menggunakan data ini untuk melihat seberapakah luas area yang kita butuhkan. Nah, dari sini stormwater wetland. Sini kita gunakan data C-nya, konsentrasi awalnya, koefisiennya berapa. Ini ada koefisien dari unit Amerika dan juga dari metrik. Kita menggunakan yang metrik. Oke. Nah, dikali dengan debitnya, dan setelah itu kita cari nilai nilai volume dari storage-nya berapa, volume atau volume dari air yang akan kita olah. Ini masukkan nilai C-nya sama, ini untuk yang metrik, dan nilai Y-nya adalah kedalaman, dan ini adalah luas area yang didapatkan dari rumus di awal. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan seberapakah luas area, dimensi, dengan cara tadi kita menggunakan apakah perbandingan berapa antara luas dengan panjangnya. Oke, nanti dapat luas, panjang, dan juga kedalaman dan tentukan sekitar ya antara 1 meter hingga 70 hingga 1 meteran. Oke. Nah, ini adalah pengolahannya, nanti silakan seperti ini untuk cara mendesainnya. Jadi bisa mendesainnya dari berapakah limbah yang akan digunakan, berapakah removal rate yang akan kita hilangkan, dan berapa dimensi dan juga berapa volume sampai ke surface area. Nah, ini adalah untuk yang contoh desain nanti untuk yang free surface area. Nah, sehingga nanti untuk yang wetland-nya lagi, untuk yang contoh seperti SSF ataupun horizontal vertical flow wetland, itu nanti akan berbeda lagi. Nah, di sana akan menggunakan beberapa alternatif perhitungan yang mana memang ada seperti porositas antara tanah, kemudian bebatuan, dan juga akar-akar tanaman. Oke, ini adalah contoh perhitungannya. Nanti kurang lebih bisa digunakan untuk mendesain. Nah, ini adalah tahapan untuk mendesainnya. Nanti untuk tugasnya adalah seperti itu juga. Jadi tugas kelompok ini saya harapkan semuanya itu menggabungkan dengan teknologi yang sebelumnya. Jadi teknologi kan sudah dibagi sebelumnya ya. Jadi teknologi yang sebelumnya menjadi acuan untuk desain natural treatment-nya apa. Yang mana ini kita langsung aja saya anggap bahwasanya untuk setelah fakultatif treatment ini buangannya ada sekitar sebagai berikut: BOD 90,
CO2 160, amonia 30, TS 95, dan juga total coliform 10.000. Oke. Nah, ini kita akan mendesain kira-kira seberapakah luas area dan juga seberapa removal fluoride yang akan yang akan kita buat untuk natural treatment. Jadi pengolahannya adalah dari anaerobik fakultatif, kemudian dan juga anaerobik fakultatif dan juga natural treatment. Jadi pengolahannya 3 itu. Nah, di sini teknologinya adalah sesuai dengan dibagikan sebelumnya. Sebentar saya cek lagi.